Magic gitu. Itu tapi jadi si baca manga dan segala macam itu jadi inspirasi lo bikin komik Anus juga ya? Bisa aja. Itu. Ini kita kasih tahu nih sama Anjur Lisias, lu harus tahu. Dulu Arya pernah bikin namanya adalah komik Anus, komik yang sangat ramah anak-anak. Itu silahkan. Kalau kebayang anak lo baca gimana nih? Legend. Gue udah gak bisa bikin lagi sekarang. Udah terlalu banyak boykot. Itu semua gue hina di situ. Anjir. Bahaya. Itu sih. Itu zaman Twitter lo publish kan di Twitter. Di Twitter doang. Itu. Masih ada nggak jejaknya kalau dicari? Masih ada. Nggak lo hapus ya? Akunnya masih ada. Tapi kan itu zaman dulu. Betul. Tapi tetap aja kalau gue dicari-cari mah misalnya ada Panji sih materi 13 tahun yang lalu kena ya. 13 tahun yang lalu loh. Ataigero yume wo Gue akan berusaha tidak AFK di episode ini. Sana sih. Gue akan menjadi wibu. Ini dia. Nakama. Kata sayang. Wah, tak kenal itu. Nakama artinya teman. Itu. Oh gitu. Artinya tuh teman, nakama tuh. Tapi Patar sebenarnya wibu. Benar. Dalam karakter yang gue bikin di seriesnya Gamila. Oh iya benar. Lu kan wibu padahal tuh. Gua sih ngerti banget tuh Arya ngomongin apa, bercandanya apa, anjing nih. Karakternya di gua nggak ngerti sama sekali. Dan kita udah kedatangan Arya Novrianus. Yes. Inilah orang yang akhirnya berubah karena One Piece kehidupannya. Bener. Lo restoran One Piece yang di Spark saham lo ada di situ ya? Gak ada. Oh, gak ada. Bantu-bantu aja. Kalau bantu-bantu aja. Kerja sama. Itu punya siapa sih sebenarnya? Ada ini Invia, grup Invia. Oh, grup Invia, Pop Invia itu itu punya dia. Iya, Invia kan kayak dagelan, alat. Iya. Oh, itu punya dia, franchise-nya dibeli. Salah satunya si One Piece Cafe. Keren. Oh, gitu. Kenal Arya, tahu Arya tuh kan pas waktu masih di Noise. Punya podcastnya. Iya. Ya kan, Romance Down. Masih ada nggak sih? Sudah nggak. Romance Down-nya masih ada kali ya, tapi nggak dipakai aja. Iya. Oh. Dia kan udah switch IP aja. Oh, switch IP. Tapi lu masih ada podcast One Piece? Sekarang masih di YouTube sendiri. Namanya ganti jadi Sanigo. Sanigo. Oh, yang suka lu bikin live podcastnya di di mana, di Spark itu ya? Spark. Jadi gua sekarang bikinnya bareng One Piece Cafe, lebih official. Iya benar. Karena kan udah sah, jadi lebih sah ya. Udah sah ya. Benar. Kalau pernah ada ini nggak ya, kerjaan yang dari si One Piece Jepang langsung ke lu gitu? Langsung dari Jepangnya mungkin perwakilan kayak dari Manga Plus-nya. Jadi bantu promosi. Baru selevel itu sih, belum sampai ayo dong datang ke sini. Kayak ini deh kan si One Piece mau rilis lagi nih live actionnya. Dapat job dong dari Netflix dikit. Dapat job paling cuman datang aja. Yang wawancara attending ya? Attending aja ya. Yang wawancara partner gua si Cancil. Cancil. Wawancara siapa? Sekarang ininya si pemerannya. Oh iya. Tapi online. Dulu. Tapi gokil sih. Yang season 1 dia dapat kesempatan wawancara ini pengisi suara yang di Jepang. Oh iya, pengisi aslinya. Suara aslinya. Pengisi suara yang animenya. Iya, animenya. Iya. Wah, anjir. Gila banget. Jadi waktu itu gue disuruh juga kan. Jadi gue sama Cancil diundang sama si Netflix ke Jepang lah. Tapi akhirnya dipecah jadi 2. Gue bagian di Indonesia. Mohon maaf nih. Yang saya wawancaranya sama seiyunya yang ibu-ibu Buhana. Iya. Yang dia juga XX1 kan kalau ya. Keren. Iya. Bini lu tapi wibu-wibuan juga gak sih? Dia baca komik tapi kayaknya dia nggak ngaku wibu sih. Nah, gimana meyakinkan ngasih nama anak lo? Siapa anak lo namanya? Akira Toriyama. Buset, udah nama lengkap tuh. Itu yang ngebikin Dragon Ball itu. Dragon Ball. Itu misalnya kalau ngambil Akiranya doang oke lah. Tokiyama agak aneh sih kalau Tokiyama doang gitu ya. Toriyama. Ini lengkap. Akira Toriyama siapa? Widura, nama gue kan Arya Novrianus Yama Widura gitu. Aryan gimana cara meyakinkan istri lo untuk, karena gue 2 anak gue pakai nama pemain Liverpool nggak gol dua-duanya. Oh iya, berhasil. Lu nyoba siapa? Gue sempat mau pakai Vildan tadi itu dari Anfield. Jadinya Pican. Untung kita belum ketemu Pican tuh. Untung aja. Untung. Gedenya kayak ini nih. Untung aja. Pican bersyukur sih, gue dilindungin. Gue sempat mau Gerard. Oh Gerard
oke-oke aja Oke sebenarnya. kan sebenarnya. Masih oke-oke aja tuh. Enggak tembus sama bini gue. Karena mungkin bini lu MU kali. wah anjing sih. Enggak sih kalau misalnya baru tahu pas setelah nikah MU wah bingung sih gimana Pan kalau Nyebelin sih gitu. Ya mau gimana lagi ya. Kalau ketahuan pas nikah sih gimana lagi. Terjebak. Sama anak kita Gareth ya. Beckham gimana? Anjing. Ferguson ya. Kalau gue meyakinkannya sebelum gue pacaran. Oh, lu udah bilang. Gue udah bilang. Gue pengen anak gue. Iya, gue mau serius gitu, nih. Tapi gue cuma punya satu syarat. Kalau lu pengen sama gue, syaratnya adalah nama anak gue harus ini. Gak boleh diganti. Kalau lu setuju kita lanjut. Akira Toriyama. Akira Toriyama Widura. Kenapa nggak Ichira Oda? Itu kan waktu itu sebelum punya. Gue udah nyiapin ini lama banget karena Akira Toriyama adalah mangakanya Dragon Ball yang bikin gue jadi wibu. Oh. Dan nama Eiichiro Oda terlalu sakral untuk jadi anak gue kayak aja. Anak gue Eiichiro Oda ngapain? Gue lagi baca komik bikinan Oda tapi anak gue gitu. Jadi gue lebih ke Akira Toriyama, lebih menghormati beliau yang bikin gue jadi wibu. Karena gue baca komik awal Dragon Ball kan. Iya. Itu udah meninggal ya, kemarin Sudah meninggal. meninggal. Dan emang banyak juga di ya angkatan kita lah ya. Angkatan kita mah karena Iya, Dragon Ball gitu. Dragon Ball. Yang ngebuka manga tuh. Komik zaman dulu tuh selalu ada di covernya kan ada cover tuh. Ada foto sama namanya kan, sama Iya, profil iya. kan. Iya. Makanya gue tau Kung Fu Boy Takeshi Maekawa. Takeshi Bener Maekawa. kan? Iya, karena dulu ada foto pas foto sama Iya, penulisnya kan. Sampulnya ada zaman dulu. Sampulnya ini, makanya. Dan juga kenapa lu ngambil Akira Toriyama karena dia juga yang menginspirasi Eiichiro Oda untuk bikin One Piece. Betul, dia inspirasi banyak betul. mangaka termasuk Naruto, Bleach. Iya. Dia bapaknya salah satu bapak mangaka di Jepang lah. Iya. Akira Toriyama. Beban juga tapi jadi anak lu tuh. Nggak beban gitu. Anak lu nanti bisa Kamehameha lu nggak takut. Lu nggak takut Anak kalau lu bulan purnama jadi monyet. Monyet gede. Ngeri nggak lu? Harus nyabut buntut anjing. Anak lu jadi cabul kayak Kame Senin. Iya Kame Senin. Kame Senin gimana? Coba kalau misalnya kan nggak ada buntutnya ini tapi tititnya ya cabut gimana ayo. Kan? Itu sekalian sunat nggak apa-apa. Ya sunat ya. Akira Toriyama udah keren banget karena gue membayangkan kan nama gue Arena Yama Widura, ada Yamanya juga. Yama Widura, Akira Toriyama Widura, anjir keren banget nih. Itu obrolan itu nama itu tercipta pas lagi ngobrol-ngobrol sama Aldes sama Awe. Iya. Aldes punya nama anaknya siapa sih dari tulisan-tulisan gitu lah lupa gue. Terus gue bilang, aku juga anak gue ini namanya. Tapi ada nggak di Indonesia yang ngasih nama anaknya kayak loh saking sukanya sama Dragon Ball gitu, Akira Toriyama? Uus Eiichiro kan dia, tapi dia ngambil Eiichironya aja. Oh Chihiro-nya doang ya. Jadi Cio kan. Iya Cio. Gua dari game gua. Dari game. Kan Dipo kan anaknya kan mirip-mirip. Enggak, beda dong. Kayak anaknya Panji gua. Dante mirip kayak anaknya Panji, badannya gede-gede juga. Iya. Ini lu beneran si One Piece bisa mengubah hidup lu ya? Beneran gue gak nyangka sih. Gue kan baca One Piece dari SMP, dari 2002an udah lama banget. Ya memang hobi aja, emang wibu, suka baca komik. Tapi gue baca banyak, tapi yang paling gue baca One Piece yang paling gue suka. Jadi setiap chapter baru keluar, gue update terus tuh. Dicengin kan sama anak-anak sama Awe. Wah One Piece gawat. Iya, selalu gue kalau selalu. Apa sih ya? Selalu. Si ini 1029 ya udah gitu ya. Keren banget. Apa sih anjir? Udah 1029 aja. Dicengin mulu gue dari awal-awal kayak. Jadi tiap ketemu Awe Bintang gitu, One Piece gawat kata gue. Gue mah ketawa-tawa aja. Karena emang gue tuh orangnya mengekspresikan. Jadi kalau gue suka sesuatu, gue pengen semua orang ini bagus lu baca lu gitu. Tapi coba, tato One Piece lu udah berapa ya sekarang? Banyak semuanya One Piece. Semuanya One Piece. Kecuali ini nama nyokap gue. Oke. Mertua lu aman nih kayak begini-begini? Kan kenal pas sudah tatoan. Nggak Akira Toriyama tahu juga tuh yang mertua? Aman, gue deg-degan juga tuh sebenarnya. Asal usulnya dikasih tau gak? Misalnya kayak depannya Muhammad boleh gak? Iya kan namanya mertua ya kan? Iya. Mungkin ada artinya juga. Akhirnya kan artinya pandai. Bahasa Jepang? Iya, cahaya gitu-gitu. Jadi artinya bagus. Tapi lu bilang gak ke mertua lo ini dari penulis Dragon Ball? Akhirnya bilang. Setelah ngasih nama kan? Iya setelah ngasih nama. Tapi mertua gue akhirnya nerima-nerima aja sih. Karena sebenarnya kan yang bisa menguatkan adalah artinya apa gitu kan pasti tanyanya itu kan. Sama ini juga diambil dari nama apa gitu. Kalau dia cucu pertama repot tuh biasanya pengen nyumbang nama. Cucu pertama dia. Cucu pertama bukan nyumbang nama tuh. Enggak, makanya anaknya mertua gue dia sangat menerima gitu. Dia bilang pas dikasih tahu namanya Akira. Oh bagus namanya Akira. Dia awalnya susah nyebut Toriyamanya. Siapa? Toriyama. Oh Toriyama. Jadi akhirnya diterima. Iya. Gitu. Nah, anak kedua, kalau misalnya punya anak kedua, nggak mau punya anak kedua. Oh gitu, lu udah masukkan. Emang cukup satu aja. Kayak berat sekali ya. Gue pernah
penasaran sama orang-orang nge-quotes punya anak aja ntar lo habis kerja capek pulang ke rumah ngeliat anakku capeknya hilang. Gak ada itu ya. Kamu capek. Apalagi newborn. Aduh. Kita mah udah santai nih. Udah santai. Kita senior. Udah ngelewatin ya. Anak lu umur berapa? Baru setahun. Lagi lincah-lincahnya. Itu energi. Belum 3 tuh. Jatuh. Lu tahu nggak pertama kali dijatuh dari kasur? Bini gue jongkok teriak. Wah, panik. Oke. Dibawa ke IGD. Gue bilang gak usah. Oh, IGD. Sampai akhirnya dokter IGD-nya, oh jatuh ya. Terus gak usah bayar ya, gak apa-apa. Lu mending jatuh ya. Panik. Bini gue nelfon nangis-nangis. Kok bisa pulang gak sekarang? Kenapa? Ini anak pertama nih. Dia gunting kuku anak gue ke daleman berdarah. Udah gitu deh. Suruh pulang gue. Oh berarti emang semuanya ya? Iya kan anak pertama panik. Apalagi ibu benar. Kalah lah, pokoknya kita kalah. Kalah. Gue juga membantu kan, akhirnya membantu untuk menjaga anak gue. Gila kan 2 jam sekali harus bangun, dikasih susu. Gue stres banget ya bang, anjing hari pertama. Gue tidak memaklumi, tapi gue mengerti bagaimana berita-berita yang ada orang tua memukul. Iya benar, iya stres. Oh gue paham, tapi gue nggak memaklumi itu. Benar, betul. Tapi gue paham. Tapi paham. Pantes. Tahu rasanya jadinya kan lo. Iya. Harus bangun tiap 2 jam sekali, gantian gila banget. Nanti lo akan ngerasain kenapa waktu itu orang tua kita kesel kalau disuruh dia ngomong, anjing lu gue cebokin dari kecil gitu ya. Tai lo gue sikat anjing tiap hari. Gila sih tapi pengalaman yang baru yang menyenangkan sih. Tapi kenapa nggak mau yang kedua? Karena udah merasakan capek aja, udah nggak mau. Capek dan sebenarnya ada prosesnya tuh berat banget di tahun pertama karena bini gue harus operasi kan. Jadi dia kena abses, terus harus dioperasi. Wah tuh gue gila banget sih rasanya tuh, capek energi, materi segala macam udah capek dan aduh udah fokus satu aja. Karena kalau 2 juga gue kan nggak makin ini ya, jadi sendiri itu. Pengen keluar susah, udah jarang nongkrong, pasti. Nonton bioskop juga, aduh. Mau izin gak enak bini lu jaga anaknya. Harus berdua. Jadi akhirnya kadang-kadang kan mertua gue masih kerja kan, jadi kalau mertua gue lagi libur dititipin baru gue bisa nonton. Itu pun film-film yang kayak gue harus nonton di bioskop deh. Kayak agak lain, kayak apa kayak udah deh gitu sih. Beli ini masih bisa, beli One Piece-an masih kebeli tapi. Untungnya sekarang kebanyakan dikasih. Untungnya nggak harus beli ya. Nggak harus beli. Nggak harus beli. Aman. Semua. Dari mulai brand apa sepatu. Ya kan. Ini dibeli apa? Ini dikasih. Ini kerja. Kerja. Terus apalagi ya? Banyak. Semua baju. Mainan juga ya. Mainan udah banyak lah. Iya mainan. Dikasih. Bantal, selimut. Iya gitu-gitu ya semua. Spray semuanya. Tapi gini, si Ichiro Oda tuh masih hidup. Masih dong. Alhamdulillah. Misalnya nih, gue tuh sebelnya nggak bentar, lu denger responnya. Alhamdulillah. Ada kayak gitu dia. Siapa tahu kan banyak yang meninggal. Iya benar. Meninggal kan. Belum selesai. Udah tua kan? Nggak setua itu sih, baru 50 kayaknya. Oh, gocapan. Iya. Gue tuh sebelnya ngikutin. Gue tuh mulai berhenti ngikutin tuh di Conan gue. Oh gitu. Karena nggak tamat-tamat. Sebel gue. Terus tiba-tiba, ini gimana sih? Terus tiba-tiba ngulang dari awal lagi lah. Ini gimana sih? Jadi gue kalau mengikuti anime tuh jadi males. Apalagi kalau di Netflix tonton. itu. Ya. Berarti abis itu gak hilang. Hilang aja. Terus gue udah lupa gitu kayak males. Sekarang lu gimana caranya meyakinkan Patra untuk suka sama One Piece? Tapi gue live actionnya nonton. Kan udah bagus dong ya. Percikannya udah ada. Live actionnya nonton. Lu suka gak live actionnya? Suka. Udah. Menurut gue premisnya menarik. Tapi gini misalnya Ichiro Oda-nya die gitu. Terus kayak anjing harta karunnya gimana anjing nggak ketemu gitu. Jangan. Kok jangan? Saya nggak mau berandai-andai. Iya bener. Takut jinx ya. Karena kan ya nggak tahu deh. Gue kalau lu suka Dragon Ball, gue tuh kungfu boy banget. Karena gue tuh perfect lah. Premisnya gampang. Perjalanan orang terus ceritanya tamat gitu selesai. Kalaupun melanjut misi berikutnya kayak misalnya nih One Piece harta karunnya udah ketemu. Abis itu ada misi berikutnya. Nah itu masih gak apa-apa menurut gue. Ini kan masih pencarian harta karun si One Piece ini kan. Justru itu menariknya. Karena si One Piece-nya belum ketahuan sampai sekarang. Iya lu udah bertahun-tahun baca investasi waktu lu nih. Lu gak anjing lama banget sih gitu. Enggak. Itulah the power of iman. Kok ada iman. Kepercayaan. Karena di komiknya sendiri kan Luffy bilang
ini semua bajak laut nggak ada yang tahu nih One Piece itu apa, ada atau enggak kita nggak peduli. Kita tetap nyari gitu sampai mati-matian. Apalagi kalau bukan kepercayaan. Oh, yes. Udah Iman gila itu. Udah iman sih, Udah jadi gila. agama, itu tuh jadi kayak agama, Pat. Lu hanya tinggal mempercayai aja gitu. Tapi bedanya sama Conan adalah Conan memang timelinenya nggak jelas, Pat. Dia memang kadang Valentine-nya 2 kali. Iya. Terus nggak jelas dah. Terus suka lompat-lompat kan? Suka lompat-lompat. Bahkan dalam sebenarnya timelinenya itu setelah puluhan tahun dia kan hampir sama kayak Conan kan, dia 94 kalau nggak salah. Baru 6 bulan anjing. Iya, sebel jadinya. Sebel banget. Dan sebel banget. Kebanyakan kasusnya tapi sebenarnya udah mau tamat. Benar, terus kayak penjahatnya udah hampir ketahuan terus gak jadi. Terus dia sempat ada obat yang bikin balik gede tapi kecil lagi. Anjing nih gak kelar-kelar. Tapi sekarang orang nomor 2-nya udah ketahuan. Jadi kan si gue udah ngikutin nih. Orang nomor 1-nya udah ketahuan, Karasurenya namanya, tapi orang nomor 2-nya udah ketahuan. Yang pakai jas itu. Iya, namanya Rem. Tapi belum ketangkep. Ram. Belum ketangkep. Oh, ini Conan tuh masih berlanjut ceritanya. Berlanjut. Oh, masih ada. Masih panjang. Masih panjang dia. Banget. Capek banget sih. Iya. Tapi kalau One Piece kenapa nggak capek? Karena dia berpetualang. Jadi kan lu bilang kalau harta karunnya ketemu, lanjut lagi si Kung Fu Boy gitu kan. Iya, misalnya pencarian berikutnya apa gitu, misinya apa gitu. Nah, sebenarnya One Piece sama kayak gitu, Pat. Misi utamanya memang One Piece, tapi dalam perjalanannya kan ke pulau-pulau. Ada side quest. Jadi menyelesaikan masalah di pulau A, selesai, pindah ke pulau ini, ada masalah lagi, selesai, pindah lagi gitu sebenarnya. Iya sih. Iya. Tapi karakternya banyak banget. Gue kalau nonton yang live action yang kedua, gue aja lupa yang pertama gimana sih ceritanya, lupa gue. Tapi karena udah nonton, lu kalau biasanya orang yang nggak suka atau gimana sih, banyak banget karena belum nonton. Karena belum nonton Karena kartunnya. Animenya tuh belum pernah baca. Karena kalau udah baca atau udah nonton, pasti anjir kok sedikit banget ya. Gitu. Sedikit karakternya. Ini jumlah episodenya. Kok cuma segini ya? Nggak kelamaan. Gue pengen lagi dong gitu. Tapi sekarang udah berapa? 1000 berapa? 1000 kalau di komiknya 1175. Tapi itu berapa lama, Pat? 28 tahun. 28 tahun 1000 sih sebenarnya dikit tau. Dikit. Iya, Kang Dika nonton sambil ngobrol di HP. Iya, bener. Kalau anime nonton di mana yang legalnya sekarang? Sekarang ada di B-Station, ada di Netflix ada, terus yang lengkap di mana? B-Station ya. Oh, B-Station. Gua kan gua aja kemarin sempat mulai ngikutin anime lagi tuh, One Punch Man yang gue bilang. Wah, bagus One Punch Man itu. gue nonton. Saitama. Cuman gue takut kekecewaan nih, ada endingnya nggak ya gitu. Kalau kayak Doraemon nggak ada endingnya, menurut gue nggak apa-apa. Iya. Karena ya misinya gitu. Karena lepasan dia. Dan endingnya udah kejawab, Shizuka nikah sama Nobita itu buat gue. Dari awal, ya. Udah ketahuan lah, udah ketahuan future-nya gimana gitu. Tapi kalau One Punch Man gitu nih endingnya apa ya gitu. Ada endingnya. Takut dikecewakan gue. Tapi belum tamat sih komiknya. Itu lucu banget sih. Lucu banget. Kalau sebenarnya endingnya One Piece itu apa sebenarnya udah dikasih tahu sama Eiichiro Oda ya. Cuman orang yang dikasih tahunya meninggal kan. Iya, itu pas orang kanker. Endingnya udah dikasih tahu. Tanyain gimana ya ceritainnya. Ada anak kecil udah mau meninggal kena kanker. Dia keinginannya cuman pengen tahu endingnya One Piece. Dikasih tahu, terus dia pasti kasih tahu, dia ketawa, senyum. Terus gitu. Itu udah lama banget, dia udah meninggal. Habis itu meninggal anaknya. Nah, di One Piece yang akhirnya kelihatan nih di flashbacknya Raja Bajak Laut terdahulu, dia ngelihat One Piece. Tapi One Piece-nya gak dikasih lihat. Tapi pas dia ngelihat One Piece, dia ketawa. Jadi One Piece itu sebenarnya akhirnya orang berasumsi kayaknya bukan harta karun yang wah. Iya. Kayak memang sesuatu yang konyol aja sehingga ini lucu banget kita berantem cuman gara-gara ini gitu. Nih, nah itu kan udah dikasih tahu nih. Nah kan udah dikasih tahu nih. Menurut lo, kalau di pikiran lo, kira-kira apa? Nih kan akhirnya kan punya asumsi masing-masing. Jadi kan? apa yang dibisikin? Betul. Jadi si One Piece itu apa? Karena kan si Goldie Roger udah lihat kan. Udah lihat dan ketawa dia. Semua krunya ketawa pengen nangis kayak anjing. Saking lucunya dia ngasih nama pulau itu Laftel. Oke. Gitu. Mungkin tulisannya kayak selamat Anda kena prank kayak kurang-kurang kayak gitu kali ya. Bisa jadi. Bisa. Makanya itu yang akhirnya ngebikin kayaknya si One Piece tuh menariknya karena ini apa nih? Gitu. Iya. Asumsi-asumsinya jadi mulai liar. Dari yang awalnya mikir harta karun, kekayaan, kayaknya sekarang sih gue mikirnya pasti hal yang nggak penting. Iya. Dan itu sangat One Piece. Iya betul. Iya. One Piece itu sangat konyol. Jadi lu nggak bisa kan kalau Kung Fu Boy serius banget kan. Iya. Apalagi ketika si Van kemasukan tuh yang di yang di terakhir-terakhir. Iya, yang di brainwash. Yang di seru turnamen. banget sih itu yang di turnamen. Yang sebenarnya setelah kalau gue Kung Fu Boy ya itu seru. Yang setelah
yang dia nyelamatin desa-desa itu tuh, yang dia udah bertiga tuh dia. Yang itu ya, Mbak Tantan. Harus nyelamatin New Kung Fu Boy. Buat itu juga seru tuh. Seru lawan baru. Visualnya di gua kolosal gitu. Kolosal kan desa diserbu terus nyelamatin. Oh, lu kalau suka kolosal wajib baca Kingdom, itu pasti lu suka banget. Kingdom. Ini bukannya ada seriesnya ya? Itu yang Korea beda-beda. Oh, beda. Itu zombie. Ini series Kingdom. Bagus. Itu level One Piece buat gua. Oh iya? Iya, Kingdom. Bagus. Komiknya Jepang, ada komik Indonesianya? Komik Jepang itu bacanya di online. Aduh. Belum ada Indonesianya. Enggak, masalahnya sekarang tuh umur kita udah bertambah ya. Iya ya. Masalahnya ada animenya. Huruf-huruf kecil-kecil gini. Ada animenya. Ada anime di Netflix, ada anime. Kingdom. Gua tuh berhenti membaca manga Blue Lock itu gara-gara itu tuh. Tulisannya banyak banget anjing kecil-kecil susah. Gue Blue Lock aja berhenti nonton, gue akhirnya kayak nggak kelar-kelar gitu. Bagus karena jelek. Jelek iya sih, lama-lama kok kurang ya gitu. Kalau Blue Lock jelek emang jelek. Iya. Blue Lock kurang ya. Iya itu kurang. Kingdom gue juga baru. Kingdom ada Netflix. Udah berapa season? Gue baca komiknya tapi gue nggak tahu season berapa, tapi komiknya sih bagus banget. Itu perang kolosal Cina, premisnya untuk menyatukan Cina pertama kalinya gitu. Oh itu kan Legend of Three Kingdoms ya? Dari situ bukan? Nah kan setelah itu hancur di Three Kingdoms. Nah ini sebelumnya lagi dari ini 6 kerajaan. King apa segala macam. Oh gue suka kalau bagus banget itu. Ada sejarah. Gila sih itu. Ada hubungannya sama ini nggak? Mongol Genghis Khan gitu-gitu. Iya gitu-gitu. Wah bagus banget sih. Kingdom ya. Kingdom. Gila sih, gue bacanya merinding selalu tuh. Nahan berak. Ya benar. Karena kebetulan memang iya. Iya. Gue kalau animasi yang paling bagus ini terakhir apa yang Cina tuh? Apa? Solo Leveling. Bukan yang 2, kemarin baru 2 tuh yang Solo Leveling Korea. Manhwa. Aduh kemarin baru tayang tuh, gue nonton di CCTV lagi. Ceritanya gimana? Oh, Jujutsu Kaisen. Yang anak kecil. Ceritanya gimana? Takopi. Bukan, kemarin baru kedua tuh. Taco Bell. Yang dia ada turunan dewa gitu. Aduh. Oh ini Neza. Oh Neza. Itu gambarnya bagus banget itu. Iya. Film. Iya film. Tapi itu gue juga nggak expect kan. Itu bagus ya. Diundang premiernya kan. Iya. Neza udah Neza 2 lagi, gue nggak tahu yang pertama kan pas gue lihat. Anjing kak. Bagus banget. Animasinya bagus banget. Iya, itu animasi bagus. Makanya gue jadi nontonin Neza yang pertama juga. Anak dewa. Buat gue tuh udah gitu lucu banget lagi. Lucunya tuh bener yang anjing bisa ketawa gitu di bioskop. Nah itu tuh menurut gua oke tuh. Tapi One Piece kalau disederhanakan, sekarang udah sampai mana ceritanya? Sekarang sudah 80% sebelum sampai tamat. Yakin loh? Yakin. Udah dikonfirmasi sama Eiichiro Oda. Makanya dia bilang gini, pas sebelum Egghead mulai adalah pulau gitu, dia bilang kalau mau ngikutin One Piece nggak apa-apa dari sekarang, karena memang ini baru 80% dan sisanya ini udah perang terakhir. Ini udah makanya seru banget karena ini perang terakhir. Jadi bener-bener semuanya akan berkumpul di sini. Gue nunggu tamat aja deh kalau gitu. Iya, jadi udah karena biar udah ada terakhirnya kan. Biar jelas nih tamat. Makanya gue kalau nyari animasi atau gue cari yang limited series. Nah gue suka tuh karena beres habis itu. Gue pas sebel tuh terakhir yang nonton kayak series aja yang Samurai ya. Iya seru. Abis itu nunggu season berikutnya anjing lama banget nih. Terus belum tuh inget lagi season berikutnya gitu. Tapi kalau menurut si Eiichiro Oda bakalan sampai kapannya udah dikasih tahu belum? Perkiraannya ya 3 atau 4 tahun lagi. Oke. Sebenarnya dia udah nulis tamat, tinggal dirilis atau dia masih ongoing nulis sih? Sebenarnya rencana awalnya cuma 5 tahun untuk namatin komik One Piece. Dia. Tapi akhirnya jadi panjang. Tapi dia nggak pernah ngubah endingnya seperti apa. Dia tetap panjangin. Jadi dia tuh yang dipanjangin digemukin di tengahnya yang digemukin. Nah bagusnya adalah tidak jelek. Kan ada yang dipanjang-panjangin jadi jelek. Ini jadinya masuk akal gitu. Kalau dibilang fans One Piece jadi muji-muji doang. Enggak, gue baca semua komik. Kalaupun jelek pasti gue berhenti bacanya. Gitu. Jadi gue baca terus karena memang jadi tetap bagus nih gitu. Enggak, berarti si Eiichiro Oda tuh jago juga ya untuk mikirin plotnya. Karena kan lu udah ada akhirnya nih, iya kan, udah ada akhirnya nih. Tapi lu jadi bikin ada plot kesini tapi nantinya harusnya dibikin nyambung. Cuman dia yang bisa nyerahin ke editor sketsa doang. Jadi kan kalau mangaka lain tuh harus nyerahin ke editor versi udah jadi. Udah jadi ya. Revisi segala macam. Ini baru coret-coret nih. Oke, masuk diterima baru dibagusin lagi. Gitu. Dia udah level itu dia. Udah dewa banget dia. Genius. Kalau ada cerita, jadi ada komik juga tentang orang bikin komik tentang Shonen Jump namanya Bakuman. Jadi ada karakter yang terinspirasi dari Eiichiro Oda, jadi sejenius itu. Gambar nggak ada di kepalanya aja, gambar aja udah. Tapi jadi bagus, tetap bagus gitu. Magic gitu. Itu tapi jadi si
baca manga dan segala macam itu jadi inspirasi lo bikin komik Anus juga ya? Bisa deh. Itu. Ini kita kasih tahu nih sama Ancur Lisias, lo harus tahu. Dulu Arya pernah bikin namanya adalah komik Anus, komik yang sangat ramah anak-anak. Itu silahkan. Kalau kebayang anak lo baca gimana? Legend tuh legend. Gue udah gak bisa bikin lagi sekarang. Udah terlalu banyak boykot. Itu semua gue hina di situ. Anjir. Bahaya sih, bahaya. Itu zaman Twitter lo publish kan di Twitter. Di Twitter doang. Masih ada enggak jejaknya kalau dicari? Masih ada. Enggak lo hapus ya? Akunnya masih ada. Tapi kan itu zaman dulu. Betul. Tapi tetap aja kalau gue dicari-cari mah misalnya ada Panji sih materi 13 tahun yang lalu kena ya. 13 tahun yang lalu loh. Agak serem sih itu. Iya kan? Bahaya sih itu komik Anus. Komik Anus aja. Sebenarnya inspirasi karena memang suka gambar komik. Gara-gara bener karena baca komik. Dulu bikin komik pas masih kecil SD, bikin di buku tulis. Terus lagi main ke rumahnya, ke base campnya Awe tuh, si Cubatis. Kenal Pican di situ. Pertama tuh 2011 apa 2012 itu kenal Pican, Rico dan lain-lain di situ lah. Gue bikin lah gambar karakter di situ pakai Wacom. Ih lucu juga ya. Terus Awe bilang lu bikin komik aja. Ini ada nih Mas Dimboy sama Om Leo dulu tuh dikasih lihat. Si Komtok. Iya. Lah, gue bilang, lah bisa di internet ya. Anjir gue bikinnya coba. Gue pakai pulpen Faster. Pulpen Faster gue bikin di kertas HVS, gue scan, potong. Jadi tulisnya pakai pulpen gitu. Posting di akun gue pribadi. Lah, kok rame ya? Lagi tuh. Ih, rame. Itu masih biasa ceritanya, masih biasa. Oh, belum yang aneh-aneh loh. Cerita gini kayak ini cerita pertama komik Anus gini. Cuman 4 strip doang ya? Iya, ceritanya gini. Lemparkan pesan ini, jika tidak handphone ini akan meledak. Ih, mana mungkin? Duar meledak. Bangsat gitu doang. Iya, oke. Lucu tuh, rame. Gue bikin lagi masih sopan tuh. Wah, rame. Gue bikin lah komik Anus. Bikin pakai dari beat gue zaman dulu tuh yang Dora segala macem. Wah, rame juga ya. Sampai akhirnya ini suzon gue. Gue habis bikin komik gak lama, cerita itu ada di sketsa Trans TV dulu. Oh, sama. Oh iya. Kok sama ya? Gak gitu dong yang gitu. Iya. Oh gitu. Gak gitu. Lah kok sama ya? Perasaanku saja. Oke. Bikin lagi. Ada lagi yang sama. Wah, kata gue kayaknya mungkin kadang orang nulis skrip nyari-nyari di internet juga. Iya, bisa betul. jadi kan. Referensi. Gue sampai anjir. Tapi gue menuntut gak bisa kan. Itu cuman suzon gue. Gue bikin aja yang brutal sekali dulu lah. Gue bikin aja lah. Ini bodo amat deh. Gue inget banget komik pertama yang jorok. Tadi awalnya musim-musim doang tuh. Kalimat-kalimat dong. Jorok pertama adalah 2 cewek cowok ini pengen bersenggama. Saking panjangnya nembus ke mulut. Wah, itu pecah banget. Tapi menjadi terbagi jadi 2 kubu. Awalnya benci banget, kok begini. Tapi ada yang suka banget. Gue konsisten. Bodo amat gue bikin kayak gitu terus. Lama-lama akhirnya terkumpul jadi orang yang sukanya jenisnya kayak gitu. Iya. Kalau gue bikin yang biasa aja marah. Kok biasa aja sih gitu, anjing kata gue. Gue mulai berhenti karena gue dituntut. Seriusan lu? Mana kok bukan dituntut untuk diminta. Diminta. Udah mulai ditagih ya. Mana komiknya nih? Males ya. Anjing gue buat happy doang jadi beban buat gue kan. Gue seminggu 6 komik gue bikin anjir. Capek juga tuh, udah berapa ratus komik. Gue bilang udahlah gue stopinnya bodo amat udah. Tapi itu adalah legend. Kalau lu nggak tahu lu bikin lagi ya, cuma berbayar. Yang menariknya gini, susah. Yang menariknya gini, kan gue akhirnya kerja sama Tai Lalat, sama Faza dan lain-lain kan, si Zukiwoki. Gue ke Tai Lalat waktu itu karena One Piece kan collab sama Tai Lalat kan. Ketemulah sama si Palik yang bikin Tai Lalat. Weh, komik Anus gue baca. Gue bilang anjing serius lu? Iya. Lah gue bikin komik karena gue baca komik lu. Hah? Gila nggak? Yang bener loh. Serius dia ngomong begitu. Tai lalat loh. Dia ngelihat banyak komik strip, akhirnya dia coba bikin komik gitu. Salah satunya adalah si komik Anus. Keren ya, lu menginspirasi ya. Akira Toriyama ke Ichiro Oda. Gue sampai anjing. Jadi banyak juga komik-komik strip yang terkenal di Instagram baca komik Anus dulu. Karena gue 2012 tuh hampir nggak ada. Gue tuh salah satu awal-awal sebenarnya. Iya betul. Makanya rame banget dulu. Makanya dulu tuh Tai Lalat awalnya tuh tai banget awalnya. Cuman kayak wah ini terlalu bahaya brutal nih gitu. Iya brutal nih, pakai yang Tai Lalat deh gitu. Gue kayak aman. Banyak banget ternyata komik gak jelas itu menginspirasi beberapa orang. Komik Anus legend. Kalau lu nggak tahu nih Ancur Lisias, lu harus tahu. Di Twitter masih bisa dicari. Itu bangke sumpah. Ya masih bisa tapi ya jangan. Tapi itu Arya yang dulu ya. Akhir tahun berapa berarti posting 2017 Gue pernah coba lagi kali ya bikin, tapi ternyata capek juga bikin komik, susah. Akhirnya
Gue lupa sih terakhir tahun berapa, tapi yang iseng-iseng gue bikin sih kadang ada. Lama-lama akhirnya gue stop. Gue lupa tahun berapa sih. Lu sempet bikin rada berwarna gitu kan? Iya, berwarna. Gue upgrade juga kemampuan gue. Jadi kayak, ini awalnya tuh kan cuma hitam putih doang, kayak ya digambar gitu aja kan. Benar. Terus tiba-tiba anjing jadi berwarna nih gambar komik Anus kata gue. Wah, apa udah mulai bersiap-siap menuju ke komik beneran nih. Gara-gara komik Anus gue akhirnya bisa nulis buku sebenarnya. Jadi cara storytelling di situ ya. Iya, jadi gue kan suka nulis juga kan di zaman dulu kan. Gue taruh di blog doang. Terus udah lama gue nggak nulis, tapi websitenya masih ada di Twitter gue yang Arena Frianus. Nah, karena komik Anus ini viral banget zaman dulu, ada editor yang ngeliat cari siapa yang bikin. Oh, ketahuan dia ngeklik blog gue. Terus baca dia suka, dia hubungin gue untuk bikin buku. Akhirnya keluar buku gue yang pertama itu. Gue tuh wah anjir gara-gara komik Anus. Komik Anus membuka banyak banyak hal. Iya, membuka banyak hal. Sebelum Anda tahu, Ancorlesius dia adalah nakama dari One Piece. Dia adalah mencetus komik porno. Komik porno. Gambar kontolnya gede. Bener bokep. Dan gue membuka peluang untuk teman-teman gue komika untuk ngasih cerita. Dulu tuh Harry Hore sering ngasih. Rindra paling seneng Rindra tuh. Bung, saya punya cerita. Ini gambarin. Gue bikin banyak tuh. Oh, dia ngasih storyline doang. Story by ponakannya Om gitu. Banyak tuh komik yang dari Rindra lumayan banyak. Pican juga suka ngasih. Jadi dia punya imajinasi. Gue nggak bisa gambarin. Gambarin deh. Karena si komik Anus itu tuh beneran liar aja. Liar aja pokoknya. Absurd, gue tiba-tiba ya bisa kontrolnya Nazi apa gitu aja. Kan komik bebas. Leceh banget coba. Parah tuh. Kalau ada yang berhasil bikin animasinya sih leceh tuh. Di dark web gitu ya. Di dark itu web. Gila sih. Dan atas adanya di webtoon lagi gitu ya. Anjing di webtoon. Tapi itu lucu juga ya, di print dijual-jualin aja. Yang lama-lama ya. Menarik ya. Iseng. Atau enggak lu jadi ghostwriter-nya aja. Enggak harus ketahuan siapa elunya. Lu jualin gitu. Jualin. Lucu sih. Dulu gue SMP pernah kayak gitu, soalnya bikin komik bokep gue jualin teman-teman. Goblok. Atau kayak emang punya inspirasi dari soalnya. Goceng. Emang anjir dia. Gitu. Iya. Nah itu berarti kan perjalanan lu sampai akhirnya sekarang ke si One Piece ini kan. Iya, kalau tadi dibilang mengubah hidup, bener-bener mengubah hidup dari yang dicengin awalnya, terus tiba-tiba masuk noise gara-gara gue ikut Sigar itu. Iya. Dihubungin sama Thomas, bikin podcast apa yuk segala macem. Dan bikin podcast One Piece diituin tuh sama si Vira kan. Dulu produsernya Vira kan, belum kenal gue tuh. Emang lu siapa, lu bisa bawa tamu berapa? Gue bilang siapa ya? Ada Uus, ada Zawin. Bisa lah 4 awal-awal. Ya udah, kita tes dulu ya gitu. Ternyata pas episode Uus meledak. Lanjut sampai 5 tahun alhamdulillah. Karena si One Piece tuh penikmatnya ini banget ya. Iya, fanatik militan juga ya. Dan waktu itu di Indonesia belum ada yang bahas anime segitunya, membahas komik sedetail itu, spesifik itu. Ya. Tapi kan kalau militan tuh pasti ada hatersnya juga ya. Kayak bola lah. Ada. Lu ngebahas bola kayak apaan sih lo? Nah, lu sebagai yang One Piece ada yang iniin lu juga gak? Ternyata ada. Tiba-tiba, wah teori lu gak jelas lu gini-gini gitu-gitu. Padahal mah ya gue cuma ngomong. Iya, berteori aja. Lu jatuhnya kayak pundit sebenarnya kan. Pundit menganalisa nextnya cerita akan seperti apa gitu. Gue ngobrol-ngobrol aja. Tapi ada aja yang benci. Gue pernah nyari gini. Gue nyari tamu cewek di Twitter. Ada gak ya cewek yang suka One Piece, niatnya biar ada nih gue. Ada ya. Buat nyari tamu ya. Ada yang komen loh. Emang menurut lu yang baca One Piece cowok doang ya? Emang tuh tahu gue apaan sih anjing? Gue mau nyari tamu, bangke, gila banget. Tapi itu One Piece bener-bener mengubah. Gue stand up dari 2011. Iya. Tapi yang menghidupi hanya One Piece. Itu dia. Gila loh, itu spesifik bro dia. Aneh banget. Emang lo kalau udah into satu emang menonjol aja ya. Harus. Ini salah satu pelajaran nih. Gue sampai nggak nyangka ya, anjir. Ini gara-gara One Piece. Gara-gara One Piece saya bisa tinggal di Rasuna 2 tahun. Iya benar. Gara-gara One Piece lo bisa ke Jepang setahun berapa kali? Wah, udah 5 kali. Oh, setahun bisa 2 kali. 2 kali. Tapi setahun ini udah 5 kali udah. Pokoknya dalam pengalaman gue udah 5 kali ya. 5 kali. Dan ini akan tahun ini berangkat lagi nih. Ada lagi nih. Trip naik haji. Aduh, gue lupa bawa mainannya lagi. Ada mainannya. Jadi kalau gue bikin trip ke Kumamoto kan. Iya. Sorry, Kumamoto apa nih? Buat yang awam gue nggak tahu nih. Kumamoto itu apa? Kumamoto itu kampung halamannya Eiichiro Oda. Oke. Asalnya dari sana. Dia lahir di sana. Berapa jauh dari Tokyo?
Jauh banget pokoknya patokannya dari Osaka naik Shinkansen 3 jam. Di Osaka aja 3 jam. 3 jam naik Berarti Shinkansen. naik ke atas terus. Kalau nggak naik apa ke bawah gue lupa deh. Pokoknya dari situ lah. Nah di sini ada patungnya si One Piece, patungnya Luffy. Yang menariknya adalah, jadi kan sebenarnya Kumamoto ini kena gempa waktu itu, kena gempa hancur lah. Yang tsunami, Jepang tsunami. Iya Jepang tsunami kena gempa hancur lebur lah, perekonomiannya merosot. Eiichiro Oda sebagai kampung halamannya dia menyumbang warlock $8 juta. Anjir. 4 juta atas nama dia, 4 juta atas nama Luffy karakternya. Gara-gara itu dia pemerintah sana menghormati dengan cara membangun patung Luffy. Hanya Luffy tadinya satu. Tapi gara-gara patung itu, Kang, semua turis datang untuk melihat itu. Iya. Itu ekonominya jadi meroket ratusan %. Jadinya balik lagi. Jadi ada penginapan dibangun segala macam. Iya, gitu. terus akhirnya dibangun lagi satu-satu tuh. Zoro semuanya lengkap akhirnya. Si krunya Luffy. Ya? Dan nggak di satu tempat. Jadi mencar. Misalkan satu di Kuningan nih, satu lagi di Monas, satu lagi di Cikini. Jadi si Turo ini akan mengajak ke setiap patung yang ada di Kumamoto yang ada di Kumamoto untuk mengunjungi 10 ziarah hanya kayak ziarah ya. Makanya. Ini umrohnya nakama. Iya, umrohnya nakama nih. Karena di patungnya Luffy doang yang ada tangannya Eiichiro Oda. Jadi ada ceplakan tangannya Oda. Oh gitu. Dia kayak pengen Oda. Gila. Kayak makam Nabi ya. Kacau. Tapi saking kacaunya kan gue sebenarnya udah bikin trip yang kedua. Tahun lalu tuh gue bikin juga. Sejujurnya terinspirasi dari kalian dan seminggu. Oh yang umroh. Anjay. Sumpah, gue kan gue tuh udah pengen dong gue ngapain ya bikin One Piece, apa yang seru ya. Gue ngeliat lu bikin sama seminggu sama Encerlisius sama Bocah Nanas. Umroh kata gue. Anjir bisa ya sama bareng fans ya. Gue bilang wah gue harus bikin versi One Piece ke Kumamoto kali ya. Anjir gue sangat fight itu ke Noise waktu itu. Tapi gak bisa lah. Akhirnya susah lah izin dan lain-lain. Tapi lu udah pernah sebelumnya ke Kumamotonya? Belum pernah. Gue belum pernah juga. Tahun 2024 tuh pertama kali juga. Gue nekat lah. Gue bilang harusnya bisa nih. Karena militan juga dan fans One Piece yang duitnya banyak juga. Banyak. Iya banyak. Nyari temen aja ya. Nyari temen. Gue akhirnya carilah travel yang gila juga. Bisa gak nih ya kerja sama tour One Piece. Ketemu Rindra lah. Bikin nih bung gini. Dikenalin dibawa ke What Travel itu. Akhirnya yaudah ayo kita bikin tuh. Dan alhamdulillah 10 orang lah awal-awal. Wah jalan tuh. Tahun lalu tuh. Tahun 2024. Jalan. Dan semua nakamanya nangis anjir. Ngelihat patung Luffy. Dia terharu. Sumpah. Enggak, tapi gue paham kayak itu sama kayak fans Liverpool pertama kali. Itu sama aja. Pasti. Fanatisme. Kalau lu punya hobi atau kecintaan terhadap sesuatu kayak Patra sama Liverpool, dia pasti ke stadionnya nangis. Iya. Yang kena emosi langsung. Iya. Gue pengen anjir. Kalau dia valid dan gue juga terharu. Gue kan pertama kali ya. Gue ngelihat stasiun tulisannya Kumamoto. Gue merinding. Gue anjing. Gue nyampe sini ya. Gue nyampe sini. Gue turun ke bawah. Wah gila mana nih. Gue nggak patung Luffy pertama. Gila gue nggak pengen nangis sih. Tapi gue merinding kayak terharu. Gue langsung merasa harusnya fans One Piece yang lain berarti punya perasaan yang sama kayak gue. Kalau dia cinta dan dia datang ke sini pasti sama nih. Itu nakama yang ikut waktu itu dokter semua kebanyakan. Anjay. Ferdi Riva tau gak? Ferdi Riva. Iya tahu. Ikut dia. Oh gitu. Yang pertama dokter. Gila. Gue sampai wah anjir ternyata mantep nih. Akhirnya bikin lagi yuk. Dan tahun ini bikin. Coba lo kita bikin bulan Oktober. 4 hari habis alhamdulillah. Gokil. Berapa orang tuh? 15 orang. Dengan harga 22 juta lah. 22 juta. 15 orang. Ini akan ada batch kedua nih. Kuotanya 15 orang juga. 15 orang juga. Oke. Itu kan kalau yang pertama tanggal 6 sampai 7. 6 sampai 7 cuma sehari. Cuma sehari Mas. Bentar gue jadi lupa. Pokoknya sampai 12 ya, sampai 12. 6 sampai 12. Kalau seminggu 6. Sorry, kok sampai 6 sih? Tanggal 3. Sorry. Bentar. 3 kalau seminggu sampai 10 tuh berarti. Sorry. Gue lihat dulu ya. Encerlisius. Aman aja. Ini sama kayak ini fansnya Slam Dunk. Foto di pinggir rel kereta. Bener. Iya di ini. Kagak ada sinyal. Aduh, pakai wifi dong.
Oh, udah. Itu juga. Ini yang pertama tanggal 1 sampai 6 Oktober, 6 hari. 6 hari sampai 6 Oktober. Sisa batch kedua tanggal 8 sampai tanggal 14. Oke. Ini yang lagi dijual yang batch kedua ya. Yang dari tanggal 8 nih. Iya. Harganya 23 juta. Jadi selain ke Kumamoto, jadi di Kumamoto 2 hari. Kita keliling patung biar nyaman 2 hari, dapat private bus juga. Jadi lu enggak usah capek. Terus setelah dari situ naik kereta Thousand Sunny juga. Sorry. Iya. Urutannya dulu ya. Day one kan berangkat dari sini mendarat di Narita Haneda. Di Fukuoka langsung. Ke Fukuoka ya. Fukuoka abis itu langsung ke Kumamoto. Jadi dari Fukuoka nggak nginep tuh langsung ke Kumamoto. Nginep di Kumamoto. Nginep di Kumamoto. Abis itu baru tuh berangkat keliling patung-patung itu. Menariknya adalah buat fans One Piece. Kan gue bilang kan patungnya nyebar. Dan dijual mainan itu tadi gue lupa bawa mainan padahal gue pengen bawa tiap promo bawa itu nih gitu. Jadi si mainan itu hanya dijual di situ. Misalkan di patung Luffy. Hanya di situ aja. Hanya di situ jual patung Luffy dong. Iya di sekitar Luffy. Situ tuh. Iya di sekitar situ. Dan itu ada Kumamoto signature-nya gitu. Iya, Kumamoto signature dan tidak dijual di toko mainan. Hanya di situ. Dan lu belinya juga bukan di toko mainan, di pasar. Jadi sekali mengenalkan hasil bumi Kumamoto tuh ada ini. Gitu, keren banget lah. Sumpah. Lu ke chopper dapat beli chopper. Jadi memang lu harus keliling untuk koleksi semuanya. Untuk ngumpulin semuanya ya. Harganya aslinya cuman 2.000 yenan, 200 ribuan. 200 ribu. Tapi di Just Tip Indonesia satu set 7 juta 8 juta. Buset. Buka Just Tip boleh. Ada berapa patung sih? 10. Ya 2 hari cukup lah ya. 2 hari cukup. Dan itu pemandangan juga bagus-bagus. Jadi gak cuma patung yang patung apaan sih? Tapi ada bukitnya, ada makanan khasnya. Iya dipikirin ya. Dipikirin. Kumamoto tuh gunung ya? Dekatnya desa-desa gitulah. Iya tapi maksudnya dekat pegunungan bukan kalau yang lain ada dekat laut gitu. Dia mah di tengah berarti ya. Ada lautnya juga. Jadi yang menarik tuh patungnya ditaruh sesuai karakter. Misalkan Nico Robin. Iya. Nico Robin tuh arkeolog, Pak. Dia arkeolog, dia ilmuwan lah. Dia ditaruh di kampus yang pernah kena gempa. Jadi kampus hancur gitu. Jadi yang pas gue kesana, yang datang bukan fans One Piece doang, tapi ada orang-orang tua yang sedang meneliti sejarah di situ. Kakek-kakek anjing keren banget. Sumpah. Tapi dipikirin ya. Dipikirin ya. Chopper di rumah sakit. Kebun binatang. Tapi ada ini nggak kayak rumah kecilnya Ichiro Oda gitu? Nah itu cari sendiri deh. Itu cari sendiri. Nggak gitu ya. Nah soalnya kan kalau si Beatles, kalau di Liverpool ada tuh nih rumah kecilnya John Lennon nih gitu-gitu. Ini enggak ya, cuman patung-patungnya aja. Patung-patungnya dulu. Karena takut kalau misalnya ada nanti takutnya semua dikerubutin ke sana. Maksudnya rumah kecilnya mungkin udah jadi museum kah atau apa udah nggak ada. Belum kayak rumah kecilnya John Lennon juga rumah biasa aja gitu. Harusnya ada sih tapi belum. Soalnya di sana tuh mangako sangat segitunya, Pak. Sampai mukanya udah kan sekarang disensor. Nggak boleh ya. Jadi tiap wawancara mukanya tuh pakai muka ini nih, yang ikan. Jadi lo nggak tahu mukanya dia kayak gimana? Yang sekarang nggak tahu. Yang sekarang dulu tahu. Yang sekarang udah nggak ada yang tahu. Saking takutnya kalau kemana-mana nanti di up gitu. Kan dia kan suka lagi ke Famima iseng. Beli KSK. Beli ayam ayam Famima. Gitu. Iya. Jadi 2 hari di Kumamoto. Levelnya selebritis berarti ya. Parah. Iya mangaka. Jadi banyak juga mangaka yang tidak pernah ngasih lihat mukanya. Kayak Demon Slayer itu yang bikin cewek kan. Sampai sekarang mukanya dikit di sosial media. Karena se-privacy banget. Segitunya ya. Segitunya. Serem banget di sana. 2 hari di Kumamoto. Dan nanti naik kereta bentuk kapalnya si Luffy. Habis itu setelah dari situ gua aja ke Osaka, ke USJ. Universal Jepang. Universitas Science Jepang. Itu emang ada One Piece ya? Jadi setiap tahun selalu ada tema One Piece. Makanya lu pas-pasin berarti. Pas-pasin. Di Oktober itu. Di Oktober. Gitu. Pokoknya dari Juli sampai Oktober lah. Gue tuh sana nggak ada sih tapi. Bulan apa? Gue bulan sebelum kita umroh apa tuh? Juli gitu. Lu belum kali ada ya tapi gue nggak. Iya, pokoknya selalu ada deh, selalu ada. Jadi ada live actionnya. Live action dalam arti kayak di Dufan itu yang koboi-koboi itu, tapi versi One Piece. Ada restoran One Piece-nya dan ada merchandise One Piece yang hanya dijual di season itu. Terus pas nonton itu juga nangis anjir. Itu sorry itu nangis mulu. USJ live actionnya di mana? Ada arenanya. Ada arenanya. Jadi dulu tuh di Tokyo Tower. Tapi kan Tokyo Tower tutup. Pindah ke USJ. Gitu. Yang kemarin tuh special Gear 5. Pertama kalinya muncul. Keren banget.
Gila sih. Seru banget. Jadi ya itu nangis lagi orang. Nangis lagi anjir. Oke, jadi ke Osaka tuh. Ke Osaka lagi. Abis itu di Osaka selain ke USJ, ke ini kalau wibu banget, lu baca 20th Century Boy enggak? Gua enggak tahu ya. Wah, lupa gue sih harusnya baca gue. Jadi ada patung expo gitu lah. Jadi expo kan ada tuh di Osaka kan, selalu di Osaka kan. Jadi ada expo yang sangat fenomenal, expo 80 atau 70 gitu. Nah, nanti ke situ. Untuk foto gitu-gitulah. Sama kayak explore Osaka, Fukuoka gitu. Berarti cuman si Kumamoto dan Osaka. Habis itu udah. Habis itu cabut. Pulang dari Osaka. Jadi enggak akan ke Tokyo ya. Enggak akan ke Tokyo. Tapi dengan harga segitu sih udah dapat tiket pulang pergi. Terus habis itu juga dapat nginep, akomodasi lah ya. Akomodasi. Tapi USJ optional. Gitu. Nambah sendiri. Oke. Boleh ikut, boleh enggak. Yang tahun lalu ada yang ikut ke USJ doang tapi nggak nonton si One Piece-nya. Ada juga. Ada. Dia bawa anak soalnya, dia bawa anak. Bayar lagi ya. Bener-bener bapak-bapak bawa anaknya. Gila sih. Ini penginapan hotel atau rumah barang-barang gitu? Hotel. Hotel. Sekamar berdua. Hotelnya standar bintang 3. Bintang 3 kalau salah. Oke lah, hotelnya cukup nyaman lah. Kayak apa hotel apa lu tau gak sih? Tahu. Apa hotel? Iya, apa hotel selevel itu gak? Aduh, gue enggak tahu lagi nama-namanya. Ada apa hotel? Apa hotel mah itu jejaring hotel jejaring gitu, kayak Ibis gitu. Iya kayak gitu sih. Gitu ya. Akan kayak gitu. Gue biasanya soalnya keseringan nginep di ini Airbnb. Lebih seru. Iya benar. Tapi tiap trip ini di apa namanya? Hotel. Oke. Tapi ini di luar makan ya? Di luar makan. Kalau makan bayar sendiri. Bayar ke Famima, bro. Famima the best. Fami Ciki is the best. Plus kopi gunung tuh. Enak banget itu. Fami Ciki pakai onigiri polos. Mantap. Gila, itu makanan gue tiap pagi. Iya, itu sarapan anak gue. Paling gampang, bro. Fami Ciki. Enak banget Fami Cikinya loh. Kacau Fami Ciki. Kan akhirnya di sini ada juga kan? Tapi beda. Minyaknya beda. Minyak babi. Anjing. Lucu banget kan gue ke Jepang sama bini gue kan tahun 2023. Dia terlalu makan ini kan yang viral kan. Kita kesini yuk, ini viral. Ya udah, dia mau makan katsudon gitu. Gue baca tuh restorannya, tonkatsu. Ton kan babi. Iya babi. Terus gue bilang ngantri tuh. Ini mau di sini, gue bilang. Iya nih ngantri. Oh ya udah, gue makan. Ngantri lama dia makan kan. Enak banget nih, juicy. Iya. Terus si pegawainya madep belakang, baju ada babinya. Terus dia diem. Oh babi. Udah terlanjur. Makan aja lagi. Ya sudah lah gimana. Iya lah gue bilang. Gue juga babi ya? Gue pura-pura. Dari tonnya aja udah tahu aja. Tonnya udah babi. Gitu. Kalau misalnya Anjolisis ada yang mau ikut trip lo kemana ya? Hubungin aja, cek aja Instagram gue di Arnovrianus. Itu gue pin. Posternya ada, nomornya ada. Silakan hubungi ke nomor tersebut. Oke. Kalau mau ngeliat foto-foto juga gue pin juga di situ. Ada juga. Ada foto-foto sama patung-patungnya. Kacau nih. Tapi ini di luar ngurus visa, yang ngurus visa sendiri ya berarti ya? Iya, tapi akan dibantu sama si travelnya. Visa kan gampang juga Pak. Oh bisa iya. Online udah bisa tuh. Oh ini karena ada kerjasama sama travel. Iya. Di sananya juga lu ada kerjasama sama travel sana? Enggak, dari travel sini ikut ke sana. Oh ikut ke sana. Jadi sebagai trip buddy dia. Terus naik kayak minibus bareng-bareng gitu. Itu diurusin sama mereka semua. Jadi lu tinggal duduk nyaman lah di situ. Enak sih. Dengan yang sekarang trip yang kedua berarti 20 berapa? 23 juta. Worth it sih. 23 juta lu dapat jalan-jalan ke Kumamoto. Fans One Piece worth it banget. Pasti. Dan yang paling penting adalah siapa tahu lu malah kepikirannya buat just tip ya. Just tip. Iya, jadi balik modal. Itu tuh. Sumpah loh, gue pas ke USJ, gue foto-foto aja kan bareng-bareng. Tak. Bang mau nitip. Gue dapet 5 jutaan kali dari nitip itu. Just tip bro. Lebih penting itu. Dapat tambah jajan. Iya. Jadi lu kalau pengen sebenarnya kan 23 juta. Ya. Kalau niat just tip lu niatin aja 1 koper kosong. Iya betul. Dapat itu 5 juta mah bisa. Bawa baju dikit karena dikit aja. Dingin kan musim dingin tuh. Iya betul. Udah tuh just tip membantu lu dalam keuangan. Yang paling happy sih sebenarnya lu pergi bareng-bareng sama orang yang sefrekuensi ya. Betul, itu. Jadi experience-nya barengan ya, nangis barengan gitu. Nangis barengan. Karena gue dapet cerita juga beberapa orang bikin open trip tapi kadang ada yang berantem, ada yang marah. Gue maunya kesini, gue maunya kesitu gitu-gitu. Karena open tripnya cuman ya misalnya ke Thailand bareng-bareng. Udah kan bebas tuh bingung kan mau kemana. Itinerary-nya nggak jelas. Iya. Kalau gue pas kemarin pas ke Patung karena sama semua
seneng semua, jadi berlama-lama di sana semuanya. Iya, nggak masalah gitu. Nggak masalah, terus ngobrolnya pada nyambung. Iya. Jadinya nggak ada yang ngambek. Kok ngapain sih lama-lama di sini gitu? Pindah dong pindah gitu. Jadi pada menikmatinya bareng-bareng. Iya benar. Gitu. Sama nanti bikin foto. Nah itu wajib bro. Ya, itu makanya gue berterima kasih dengan podcast Ancur dan podcast Minggu menginspirasi. Kok kita nginspirasi bukan umroh ya, tapi itu kan inspirasi untuk kayak oke, kita masih muda, kita umroh gitu. Malah jadi tur One Piece. Inspirasi gue, bisa, tapi gue nggak umroh, ini aja. Ini lebih saya. Karena kalau gue bikin tur umroh bareng romance dan Sunny Go, kayaknya nggak ada, nggak ikut. Saya sama seminggu aja udah. Si Asmi udah sama seminggu. Sama podcast Hancur. Iya. Gitu. Segitu. Ternyata memang kita tidak bisa tahu bagaimana jalan rezeki ya. Bener. Itu dia tuh yang nggak pernah kita bisa tahu. Bisa bikin tur sendiri, alhamdulillah. Iya benar. Jadi ini buat Ancolisius, kalau misalnya ada yang tertarik juga fan One Piece, boleh ke Arya aja langsung lihat Instagram. Di Instagramnya Arya Novrianus ya. Benar. Ada yang dari luar Jakarta nggak ya, yang kemarin yang sekarang nih? Udah ada belum? Apa Jakarta semua nih kebanyakan? Ada sih harusnya. Yang kemarin dari Bali ada. Dari Bali. Tapi datang ke Jakarta dulu baru. Ini yang batch pertama? Batch pertama kayak dari Bandung ada. Dari Bandung gitu. Ya. Banyak sih. Ya. Bahkan ada juga yang pengen. Jadi sebenarnya kita nggak khusus Indonesia dari doang. Misalnya orang yang tinggal di Jepang pengen ikut bareng bisa juga. Oh gitu. Bisa. Ntar harganya beda lagi. Iya karena kan pasti flight udah enggak gitu-gitu ya. Oh bisa ya. Bisa. Se-fleksibel itu berarti si travel lu ya? Si What Travel itu. Si Irsya tuh kalau kenal nggak? Tahu Irsya? Big Irsya. Iya Big Irsya. Ikut dia tapi di situ doang. Iya karena dia udah di Jepang. Karena dia orang Jepang. Iya. Se-fleksibel itu gua. Jadi kalau mau ikut nggak apa-apa. Nah. Silakan langsung silakan. Instagramnya Arya Novrianus. Silakan kalian beribadah One Piece. Nah, itu dia. One Piece ya. One Piece. Sembah Tuhan Luffy. Oke ya, thank you ya. Enggak ya, tapi tolong kalau misalnya nanti kan ke USJ lagi, ya tolong banyak-banyakin foto Boa, ada enggak Boa? Boa Hankook. Ada. Boleh ya banyak-banyakin Boa ya. Boleh. Gue waktu itu difotoin Conan kan. Sigit. Ya, jam berapaan? Nah. Boleh. Kalau US-nya ada teater Conan tuh. Ada bagus banget. Dia yang keluar tuh. Iya, anjir keren banget. Gue kemarin yang sama Taksido bertopeng. Bukan. Kid. Kok Taksido? Gue kebayang Taksido ya. Iya, jadi dia perang sama Taksido. Jadi dia beneran keluar tiba-tiba. Oh iya. Seset terus dari keluar ada orang live action pakai Taksido gitu. Iya. Terus dia masuk lagi ke hologram terus terbang gitu. Itu 2000 berapa? Gue 2000. Kayaknya gue nonton juga deh. 2024 bukan sih umroh 2024. Oh iya, kalau 2024. Iya 2024. Iya, berarti gue nonton juga tuh. Iya, yang itu. Seru banget si Conan. Iya, kalau di Jakarta juga ada teater koma tapinya ya. Kalau di sana ada teater Conan, di sini ada teater koma ya. Oke lah ya, good luck ya buat turnya bulan Oktober ya. Terima kasih juga buat podcast Hancur sudah bantu promosiin. Kan anak-anak lain, komik lain special show gue tur One Piece. Iya. Tiketnya miskin dikit tapi mahal. Dikasih 15 23 juta. Oke, jangan lupa tuh ikut turnya Arya ya. Silakan. Thank you. Bye.